Bab 927. Sumpah Racun. Sejujurnya, Bernardmu tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini, karena klan pemakan roh datang dengan agresif. Jika sekte pil obat terlibat dalam perselisihan ini, kemungkinan besar sekte pil obat akan terlibat. Dan maksud Mileye dengan sangat jelas bahwa dia menginginkan sekte pil obat untuk membantu. Bernardmu menghela nafas dengan suara rendah. Tuan Dewa Ye, aku harus bertanggung jawab atas seluruh sekte pil obat. Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku mengerti, aku tidak akan memaksa sekte pil obat untuk terlibat dalam perselisihan ini. Setelah berbicara, dia meraih Lily dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Bernardmu berdiri di depan Mileye lagi. Dia melirik Lily, ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Dewa Ye, jika kamu bersedia membiarkannya bergabung dengan sekte pil obat, aku dapat menyetujui persyaratan apapun. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Seniormu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte pil obat dapat menghindari perselisihan ini? Bernardmu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mileye tersenyum dan berkata, apa tujuan klan pemakan roh saat itu? Itu untuk memusnahkan semua makhluk hidup dan membiarkan klan pemakan roh mendominasi. Tapi sekarang, meskipun mereka hanya menargetkan aku dan sekolah tinggi dimensi luas, tapi, menurutmu apa begitu? Kalau kami mati, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Bernardmu diam. Mileye tersenyum dan berkata, dengan segala hormat, semua orang menonton pertunjukan bagus aku dengan sekolah tinggi dimensi luas, tapi aku yakin akhirmu pasti akan lebih buruk daripada kami di masa depan. Bernardmu berkata dengan lembut, Tuan Dewa sudah terlalu serius. Saat itu, klan pemakan roh memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta 5 dimensi. Tapi sekarang, mereka tidak memiliki kekuatan itu. Mileye tersenyum dan berkata, sekte pil obat ingin netral, aku bisa mengerti, lagi pula klan pemakan roh tidak menargetkan sekte pil obat sekarang. Dan aku, Mileye, juga tidak akan menggunakan Lily untuk memeras sekte pil obat, tapi, Lily adalah adikku, jika dia bergabung dengan sekte pil obat-obat, dia pasti akan diincar oleh klan pemakan roh. Aku tidak ingin dia berada dalam bahaya. Bernardmu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Dewa, yakinlah bahwa aku, sekte pil obat, pasti akan melindunginya sampai mati dan mencegahnya dari bahaya apapun. Mileye menatap langsung ke Bernardmu, kamu tidak sekuat aku, jaminan apa yang kamu miliki? Dengan segala hormat, ketika klan pemakan roh memberikan sedikit tekanan padamu, apa yang akan terjadi? Kamu gunakan untuk melawan. Ambil kepala. Apalagi yang ingin dikatakan Bernardmu? Mileye berkata lagi, juga, seniormu, Lily telah mencapai keadaan seperti itu tanpa seorang guru, beritahu aku mengapa dia ingin pergi ke sekte pil obat. Apa gunanya? Minta uang. Apakah sekolah abjad kuno aku tidak sekaya sekolah sekte pil obat? Pelajari teknik alkimia. Apakah ada orang di sekte pil obat yang bisa mengajarinya? Katakan padaku, mengapa dia pergi ke sekte pil obat? Bernardmu terdiam dan tidak bisa membantah. Dalam hal uang-uang, sekte abjad kuno tidak kalah dengan sekte pil obat. Dibandingkan dengan keterampilan alkimia, dengan pencapaian yang ditunjukkan oleh gadis kecil ini, tidak ada seorang pun di sekte pil obat yang dapat menandinginya, dan yang terpenting, dia juga memiliki energi spiritual. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa Lily harus mengikutinya ke sekte pil obat? Pada saat itu, tiba-tiba dia mengerti, yaitu bukan orang lain yang memohon untuk bergabung dengan sekte pil obat, tetapi sekte pil obat yang meminta orang untuk bergabung. Mileye tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengambil Lily dan pergi. Jika baik bagi Lily untuk bergabung dengan sekte pil obat,
dia tidak keberatan membiarkan Lily bergabung, tetapi dia tahu satu hal dengan sangat baik, yaitu Sekte Pil Obat tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Lily. Apalagi Lily kemungkinan akan dimanfaatkan jika bergabung dengan Sekte Pil Obat. Jangan lihat Lily biasanya hantu, tapi dia pasti tidak bisa bermain dengan orang tua ini, jadi dia tidak akan membiarkan Lily meninggalkannya. Kali ini, Mileye tidak memberi Bernard Mu kesempatan dan langsung menghilang ke langit dengan pedangnya. Di tempat yang sama, Bernard Mu menghela nafas dengan suara rendah. Dia benar-benar tidak memiliki modal untuk meminta seseorang yang bisa menyempurnakan Sumeria untuk bergabung dengan Sekte Pil Obat. Kalau orang datang ke Sekte Pil Obat, apa yang bisa diberikan Sekte Pil Obat? Tidak bisa memberikan apa-apa. Apalagi, pikirannya barusan adalah bertanya pada Lily mengajari cara menyempurnakan bahasa Sumeria. Karena kamu bertanya kepada seseorang, kamu harus membayar sesuatu. Setelah hening sejenak, Bernard Mu berbalik dan pergi. Arah yang dia tinggalkan adalah arah Sekte Abjad Kuno. Mileye belajar pintar kali ini. Dia tidak memiliki cahaya untuk terbang dengan pedang, tetapi langsung memasuki langit. Lebih baik tidak menonjolkan diri sekarang, dia tidak ingin dipukuli lagi. Negara Marsial. Negara Marsial terletak di Wuji. Negara Marsial ini adalah dunia yang dibuka paksa oleh Raja Negara Marsial. Posturnya menekan seluruh alam semesta 5 dimensi. Raja Negara Marsial segera memilih untuk bersembunyi dari dunia dan menghindari ujungnya. Setelah itu, Negara Marsial berangsur-angsur menghilang dari mata dunia. Dan kali ini, tujuan Mileye adalah untuk memenangkan Negara Marsial. Klan pemakan roh menarik bantuan, jadi tentu saja dia juga ingin mendapat pendukung. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye datang ke pintu masuk Negara Marsial yang legendaris. Mileye tidak menyelinap masuk. Kali ini, dia datang untuk membicarakan bisnis, jadi dia tidak bisa menyelinap masuk. Begitu Mileye menunjukkan tubuh utamanya, aura yang kuat menguncinya secara langsung. Mileye mengepalkan tinjunya. Mileye dari Sekte Abjad Kuno. Mileye datang untuk melihat Negara Marsial. Sesaat kemudian, seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan Mileye. Pemuda itu memandang Mileye dan berkata, "Ikuti aku." Mileye mengangguk dan mengikuti pemuda itu ke dunia persilatan. Di dunia persilatan, Mileye melihat sekeliling. Dunia persilatan ini memiliki area yang luas, spiritual yang melimpah dan ada banyak master. Begitu dia masuk, dia merasakan banyak aura yang kuat. Sangat kuat. Setelah beberapa saat, pemuda membawa Mileye ke ibu kota kerajaan dari Negara Marsial. Mileye melihat sekeliling. Ada banyak orang di kota. Tentu saja, di dunia ini di mana semua orang belajar seni bela diri, orang-orang biasa juga seniman bela diri. Selama periode ini, aura yang kuat menyapu dirinya dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian pemuda itu membawa Mileye ke istana bela diri negara. Namun, ketika pemuda itu membawanya ke sebuah aula besar, tiba-tiba dia berkata, "Tuan Dewa, tunggu sesaat." Setelah berbicara, dia berbalik dan memasuki aula. Mileye melihat sekeliling istana. Istananya tidak terlalu besar, tapi dia bisa merasakan banyak aura gelap. Tidak terduga. Entah itu klan pemakan roh atau Negara Marsial, rasanya tak terbayangkan olehnya. Kekuatan kuno ini memiliki warisan yang panjang, warisan sejarah yang dalam dan kekuatan yang bahkan lebih tak terduga. Dahulu ada para pendahulu yang menekan kekuatan kuno ini, tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di 5 dimensi yang dapat menekan kekuatan kuno tersebut. Jangan meremehkan musuh. Pada saat ini, langkah kaki datang dari samping. Mileye menoleh untuk melihat. Dia mengenali orang yang datang, itu adalah Agustina Wu.
Agustina Wu masih mengenakan baju besi putih, dengan pisau panjang dengan sarung di belakangnya, tampak heroik. Mileye tertawa dan berkata, "Nona Agustina." Agustina Wu melirik Mileye, "Ayah agak sibuk sekarang dan tidak bisa melihat Tuan Dewa. Jika Tuan Dewa tidak keberatan, bolehkah aku akan menemani Tuan Dewa Ye jalan-jalan?" Mileye tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak keberatan." Agustina Wu sedikit mengangguk. Begitu saja, di bawah kepemimpinan Agustina Wu, keduanya berjalan perlahan di istana. Keduanya berjalan beriringan. Agustina Wu tiba-tiba bertanya, "Kenapa Tuan Dewa datang sini?" Mileye berkata dengan serius, "Nona Agustina, setahuku, kamu sepertinya bekerja sama dengan klan pemakan roh." Agustina Wu mengangguk, "Ya." Mileye berkata, "Aku sedikit penasaran, hadiah apa yang ditawarkan oleh klan pemakan roh kepadamu?" Agustina Wu berkata, "Beberapa hal yang lebih dibutuhkan negara marsial saat ini, dan beberapa alasan yang tidak dapat ditolak oleh negara marsial." Mileye bertanya, "Alasan apa?" Agustina Wu menatap Mileye, "Jangan biarkan kerajaan Shuro dan sekolah tinggi dimensi luas bangkit. Sangat mudah." Mileye berkata dengan suara berat, "Nona Agustina, bolehkah aku bertanya, apakah kamu mengetahui kekuatan yang sebenarnya dari klan pemakan roh?" Agustina Wu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye berhenti. Dia menatap lurus ke arah Agustina Wu. "Nona Agustina, biarkan aku berkata terus terang. Niat negara marsial saat ini seharusnya tidak membiarkan kerajaan Shuro dan sekolah tinggi dimensi luas bangkit, tapi kalian tidak ingin klan pemakan roh mendominasi, kan?" Agustina Wu mengangguk. Mileye berkata lagi, "Selain itu, jika aku tidak salah, negara marsial juga mengingini ruang buku itu, kan?" Agustina Wu berkata, "Ya. Ruang buku itu harus negara marsial dapatkan." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Agustina, apakah menurutmu sekolah tinggi dimensi luas lebih mengancamku atau klan pemakan roh?" Agustina Wu berkata, "Klan pemakan roh." Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, "Klan pemakan roh dapat memberikan apa yang kita inginkan." Mileye berkata, "Aku juga bisa memberikannya kepadamu. Apakah kamu tidak menginginkan barang-barang di ruang buku? Aku dapat memberikannya kepadamu." Agustina Wu memandangi Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata dengan serius, "Ruang buku itu ada di akademi dan kuncinya ada di tanganku. Selama kita mau, kita bisa membuka ruang buku itu kapan saja." Agustina Wu berkata, "Kamu yang buka, lalu berikan barang-barangnya padaku. Aku berjanji kepada Anda, negara marsial tidak akan lagi berpartisipasi dalam masalah ini." Mileye berkata dengan tegas, "Nona Agustina, kamu tidak baik mengatakan itu. Pikiranku seperti ini, negara marsial berdiri di sisi kami dan bantu kami untuk membuka ruang buku bersama. Bagaimana menurutmu?" Agustina Wu menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin." Mileye sedikit mengernyit, "Kenapa?" Agustina Wu berkata, "Jika aku berdiri di sisimu dan membantu kamu membuka ruang buku, negara marsial akan menjadi sasaran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika negara marsial membela klan pemakan roh, kami akan menyerang dengan banyak pasukan. Kalau negara marsial hanya mengambil salah satu barang dari mereka, mereka akan memberikannya." Mileye terdiam. Dia tahu bahwa jika dia ingin meyakinkan Nona Agustina, dia harus menggunakan beberapa keahlian khusus. Berbuat curang. Jangan main-main. Mileye menatap Agustina Wu, "Kamu tahu kenapa klan pemakan roh ingin merebut ruang buku itu?" Agustina Wu bertanya, "Kenapa?" Mileye berkata dengan lembut, "Karena di ruang buku itu, ada keberadaan yang sangat penting bagi klan pemakan roh.
Agustina Wu sedikit mengernyit, jangan berbelit-belit, bicara terus terang. Mileye berkata, Nona Agustina, apakah kamu tahu mengapa klan pemakan roh tiba-tiba menjadi sangat rendah hati? Karena dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih tidak dapat mendominasi seluruh alam semesta. Namun, jika mereka buka ruang buku itu, mereka bisa menguasai seluruh alam semesta 5 dimensi. Pada saat itu, jangan katakan apapun tentang klan Taiko, guru apa, negara marsial apa atau roh ganas, di depan mereka semua bukanlah apa-apa. Berbicara tentang ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, karena di ruang buku itu, Master Klan Pemakan Roh yang tiada taranya ditekan saat itu. Izinkan aku memberitahumu, ketika pendahulu menekan klan pemakan roh, dia tidak membunuh Master Klan Pemakan Roh yang tiada taranya, tetapi menekannya di ruang buku. Jika mereka membuka ruang buku itu dan membangunkan Master yang tiada taraf itu, pada waktu itu, bayangkan, pendahulu telah tiada, siapa di dunia ini yang dapat menekan mereka? Mendengar ini, Agustina Wu mengerutkan kening lebih dalam, apakah orang itu belum mati? Mileye mengangguk, ya, Menara memberitahu aku tentang masalah ini secara pribadi, karena ia berpartisipasi dalam masalah itu saat itu. Menara kecil. Agustina Wu menatap langsung ke Mileye, apa yang kamu katakan itu benar. Mileye berkata dengan serius, aku bisa bersumpah racun atas nama menara kecil. Menara kecil itu tiba-tiba bergetar. Bersambung.